Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dapat berjumpa kembali di channel YouTube ini. Sholawat serta salam tak pernah ketinggalan kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saja sahabat YouTube semua selalu diberikan keselamatan, dipenuhi keberlimpahan rezeki, dan dijauhkan dari segala kesusahan. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam kitab suci Al-Quran, dan juga surat pertama yang lengkap diturunkan di antara surat-surat yang lain. Surat ini diturunkan di Mekah, makanya surat ini tergolong surat Makkiyah. Kandungan surat Al-Fatihah itu sangatlah begitu dalam, karena di dalam surat tersebut menjelaskan tentang sifat Allah sebagai Tuhan yang Maha Tunggal, Sang Pencipta alam semesta ini. Surat Al-Fatihah adalah surat pembuka yang memiliki sebuah pesan kepada seluruh umat manusia. Kandungan utama dalam surat Al-Fatihah adalah memerintahkan untuk selalu menebar kebaikan dan taat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar dan sering juga mengirim surat Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal ataupun kepada seseorang yang masih hidup. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita untuk mengirimkan surat Al-Fatihah untuk diri kita sendiri? Apabila selama ini kita belum pernah mengirimkan Al-Fatihah buat diri kita, marilah kita sekarang sesering mungkin mengirimkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Hal ini adalah untuk bertujuan agar ruh di dalam diri kita merasa senang dan membuat iman kita semakin kokoh. Lalu bagaimana tata cara untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri? Sahabat YouTube semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini adalah tata cara untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Setiap bangun tidur pada pagi hari, sebelum melakukan aktivitas, hendaknya kita duduk sejenak di ranjang, lalu tangan kanan letakkan di dada sebelah kiri, tepatnya di jantung. Berilah salam kepada ruh di dalam diri kita. Ucapkanlah salam dengan Assalamualaikum dan sebutkan nama kita. Lalu niatkan, ya Allah, aku mengirimkan surat Al-Fatihah ini untuk ruh dalam diriku sendiri dan lahir dan batin. Lindungilah hambamu ini dan jadikanlah hamba sebagai penjemput rezekimu yang berkah, berlimpah layaknya air yang mengalir tanpa henti, dan sehatkanlah badan hambamu ini. Amin. Setelah itu kemudian bacakanlah surat Al-Fatihah 1 kali dengan penuh keyakinan, dan jangan lupa diakhiri dengan amin. Sehabis itu ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulailah beraktivitas seperti biasanya. Lakukanlah secara terus menerus setiap pagi, insya Allah akan terasa manfaatnya. Mungkin sahabat YouTube semua di sini bertanya-tanya, apa sih keutamaan ketika kita mengirimkan Al-Fatihah kepada ruh dalam diri kita? Sahabat YouTube semua yang dimuliakan oleh Allah, sebelum melanjutkan, saya meminta dukungan sahabat YouTube semua untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang serta memberi kemanfaatan kepada sesama. Berikut ini adalah keutamaan mengirimkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. 1. Sebagai ruqyah diri sendiri. Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, diterangkan bahwa ada sekelompok para sahabat Nabi yang sedang melintasi sebuah kampung.
Ternyata tetua kampung habis disengat kalajengking. Lalu salah satu dari sahabat Nabi membacakan surat Al-Fatihah kepada tetua kampung tersebut yang habis disengat kalajengking. Kemudian orang tersebut sembuh. Sahabat Nabi yang sudah menyembuhkannya kemudian dihadiahi seekor kambing. Akan tetapi sahabat Nabi tidak berani untuk memakan sebelum bertanya tentang kejadian itu kepada Rasulullah. Dikarenakan sahabat Nabi khawatir jika apa yang dilakukan dengan perantara surat Al-Fatihah itu ternyata salah. Ketika sahabat itu menceritakan akan hal yang dilakukannya, Rasulullah pun menjawab, "Bagaimana kalian tahu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah doa penyembuh atau ar-ruqyah?" Ini berarti jika kita meniatkan kepada Allah untuk mengirimkan surat Al-Fatihah kepada diri kita sendiri, insya Allah penyakit fisik maupun penyakit hati kita sembuh. Sehingga kita akan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 2. Dilindungi dari godaan. Sahabat YouTube semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang sekali kita menyadari dalam melakukan aktivitas sehari-hari banyak sekali godaan yang kita jumpai. Bagaimana kalau iman kita lemah? Maka kita pun akan tergiur dengan godaan tersebut. Maka dari itu, mengirimi surat Al-Fatihah untuk diri sendiri sebelum melakukan aktivitas, insya Allah akan memberi perlindungan diri kita dari segala macam godaan yang bisa membawa kita ke perbuatan dosa. Sebagai muslim, kita mengetahui bahwa dosa adalah penghalang masuknya rahmat Allah ke dalam diri kita. 3. Sebagai obat atau asyifa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan Al-Quran sebagai suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang zalim akan menambah kerugian." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82. Di dalam ayat tersebut dikatakan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, yang artinya sebagai penawar dari segala penyakit fisik dan hati, dan sebagai pembuka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beraktivitas sehari-hari untuk menjemput rezeki dari Allah, apabila ruh kita sudah tercukupi oleh asupan, maka diri kita akan dijauhkan dari penyakit hati dan diri kita pun akan merasakan ketenangan dan penuh rasa syukur nikmat. 4. Memudahkan hajat. Setiap manusia pasti mempunyai banyak hajat yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengirimkan surat Al-Fatihah untuk diri kita sendiri sebelum melakukan aktivitas, insya Allah akan mempermudah kegiatan kita, sehingga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan bisa sampai kepada diri kita, dan semua hajat kita insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Dan ternyata tidak itu saja yang kita akan terima dengan mengirimkan Al-Fatihah kepada diri kita sendiri. Masih banyak hal-hal lain yang belum bisa kita rasakan. Sahabat YouTube semua yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu diberikan perlindungan dan diampuni segala kesalahan kita. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.